Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Kita akan masuk tema 3, sub 4, PKN. Baiklah Ananda, kita akan masuk kepada materinya. Yang pertama itu ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. 2. Bersikap baik kepada teman sekolah. 3. Keberagaman suku bangsa Indonesia. 4. Keberagaman usia di lingkungan sekitar. Mari kita masuk pada materinya. Baiklah Ananda, kita akan masuk kepada materi 1. Siswa laki-laki dan siswa perempuan. 3. Keberagaman suku bangsa Indonesia. 4. Keberagaman usia di lingkungan sekitar. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah Nanda. Nah, di sekolah atau di sekitar lingkungan kita pasti ada antum menjumpai siswa laki-laki dan siswi perempuan yang menjadi teman sekelas antum atau teman satu sekolah antum, ya kan? Nah, terus selain dari itu, antum pasti pernah juga menjumpai teman antum yang bersuku Batak, Jawa, Minang, Bugis, Melayu, Nias, dan sebagainya. Ada pula nih, pasti antum juga sering jumpai seseorang yang usianya lebih muda atau lebih tua dari antum. Bisa jadi adik antum, teman antum, kakak antum, orang tua antum, tetangga antum, ibu temannya antum, ustadz dan ustazah antum, atau orang-orang lain yang memungkinkan antum untuk mengetahui usianya kategori muda atau tua. Untuk antum ketahui, secara umum perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. Pertama, usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. 2. Usia 13 sampai 17 tahun disebut remaja. 3. Usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Maka, Ustazah ingin bertanya pada antum. Apakah antum sudah paham mengenai perbedaan usia ini? Kalau sudah, coba jawab pertanyaan yang Ustazah hadirkan. Jadi, termasuk kategori kelompok manakah antum kelas 2? Apakah antum tahu? Antum kategori usia nomor 1, 2, atau 3? Ayo, jawab, antum kategori kelompok usia mana? Apakah usia nomor 3? Tidak. Pintar, usia nomor 1 dong, yaitu anak-anak. Baiklah Ananda Ustazah, di sini Ustazah akan menghadirkan contoh dari kategori usia yang tadi sudah Ustazah jelaskan. Untuk kategori usia nomor 1, 0 sampai 12 tahun yang disebut anak-anak, sudah pasti ya, itu adalah antum, ya kan? Dari kelas 1 sampai kelas 4 SD. Nah, kalau untuk usia remaja itu dari kelas 5 SD sampai SMA kelas 2 atau SMK kelas 2 itu disebut remaja. Apakah antum punya abang atau kakak yang sekolah sekarang di tingkat SMP atau SMA? Nah, itu disebut remaja. Kalau untuk usia 18 tahun ke atas, itu sudah pasti adalah contohnya itu ya, papa antum, mama antum, ustadz dan ustazah,
Terus paman antum mungkin yang usianya 18 tahun ke atas. Nah, ini biasanya yang 18 tahun ke atas ini nih untuk abang atau kakak yang sudah tamat kuliah atau yang dia sudah menikah, itu pasti sudah disebut dewasa. Begitu ya nak ya, untuk contoh dari kategori usia remaja, usia dewasa, dan usia anak-anak. Nah, kalau misalnya kakek nenek itu termasuk dewasa atau remaja? Iya, dewasa ya nak ya. Tapi kategori dewasanya itu lebih kepada usia lanjut ya, usia lanjut. Usia lanjut itu maksudnya apa? Usia yang sudah melewati batas dewasa, yaitu tua. Baiklah nak, terakhir kita masuk kepada materi nomor 2, yaitu bersikap baik kepada teman di sekolah dan di sekitar rumah. Untuk antum perlu ketahui, bersikap baik itu merupakan suatu kewajiban bagi kita. Kita harus bersikap baik kepada teman, maupun teman di rumah atau di sekolah. Pokoknya harus bersikap baik, oke nak? Tujuan bersikap baik kepada teman adalah untuk mengikuti pengamalan Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dia tuh sekarang gini nak, kalau misalnya antum musuhan sama teman antum, apakah antum mau bersatu dengan dia? Misalnya contoh yang bersatu itu belajar kelompok, bermain bersama, itu namanya bersatu. Kalau misalnya antum bermusuhan dengan dia, apakah antum mau melakukan itu semua? Tidak ya nak ya. Maka bersikap baik itu sama saja seperti antum mengikuti pengamalan Pancasila untuk sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Setiap kita wajib menjaga persatuan Indonesia agar tetap bersatu dan merdeka. Jadi kita nggak bisa dijajah negara lain lagi nak, gitu. Nah, bagaimana nak? Apakah antum sudah mulai paham dengan materi tentang bersikap baik kepada teman di sekolah dan di sekitar? Insya Allah sudah mulai paham ya nak ya. Kalau untuk tujuan bersikap baik gimana? Apakah antum sudah mulai paham? Insya Allah sudah mulai paham ya nak ya. Nah, kalau untuk contoh dari bersikap baik nih akan Ustazah hadirkan. Contohnya tuh ya, tidak mengganggu teman, tidak curang saat bermain, tidak kasar. Nah, maksud yang tidak kasar nih antum tahu? Tidak kasar perkataannya, tidak kasar tangannya atau perilakunya. Terus meminjamkan teman barang yang dibutuhkannya. Misalnya teman antum butuh pensil, antum punya pensil 2. Maka antum harus meminjamkan pensil tersebut kepada teman antum. Apabila antum yang meminjam barang tersebut, maka antum harus ingat untuk mengembalikan barang itu. Jangan sampai lupa atau jangan sampai sengaja melupakan. Nggak boleh ya. Kalau kita meminjam, kita harus segera mengembalikan. Kita harus ingat untuk mengembalikan, karena kalau tidak antum kembalikan, teman antum akan kehilangan atau teman antum akan marah. Maka kita harus saling meminjamkan barang, tapi ingat juga untuk mengembalikannya. Pintar. Gimana? Apakah antum sudah mulai paham? Insya Allah paham ya nak ya. Amin. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih untuk video materi hari ini. Semoga antum dapat memahami seluruh isi materi yang telah Ustazah sajikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang mungkin antum temui selama antum menonton video materi ini. Dan juga jangan lupa untuk teliti dalam belajar. Oke nak? Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.